Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di kuliah online data mining. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai pengantar data mining. Untuk kontak saya yang dapat dihubungi yaitu email junta@dsn.universitas.ac.id. Kemudian untuk link YouTube-nya, untuk channel YouTube-nya di Junta Jeniarja. Kemudian untuk Scholar di Junta Scholar ini ya, Bidodus Junta Scholar. Untuk capaian pembelajaran dalam materi data mining seperti yang terlihat di sini. Kemudian untuk materi perkuliahannya, yaitu materi sebelum UTS, akan dibahas tentang pengantar data mining, kemudian data untuk data mining, kemudian pre-processing data, kemudian metode learning, klasifikasi dengan naive Bayes dan penggunaannya di Python, kemudian klasifikasi dengan KNN dan penggunaannya di Python, kemudian klasifikasi dengan decision tree dan penggunaannya dengan Python. Itu adalah materi sebelum UTS. Kemudian materi setelah UTS, yaitu ANN dan Deep Learning dan penggunaannya di Python. Kemudian clustering, yaitu teknik clustering, metode partisi, dan metode hierarkis. Kemudian metode partisi, yaitu penggunaan metode K-mean clustering dan penggunaannya di Python. Kemudian metode hierarkis, agglomerative hierarchical clustering, dan penggunaannya di Python. Dan selanjutnya regresi sederhana dan multivariat, dan penggunaannya di Python. Kemudian asosiasi menggunakan algoritma a priori atau FP-GROUP dan penggunaannya di Python. Dan yang terakhir adalah validasi dan pengujian model. Nanti ini adalah materi sebelum UAS dan ini materi sebelum UTS. Kemudian untuk kontrak perkuliahannya yaitu kehadiran 75%, absensi melalui media forum diskusi Kulino. Kemudian untuk bobot penilaiannya yaitu tugas 40%, kemudian UTS 25%, kemudian UAS-nya 35%. Perkuliahannya yaitu menggunakan metode sinkronus yaitu menggunakan Google Meet dan Zoom, kemudian yang asinkronusnya menggunakan Kulino, media Kulino. Kemudian untuk share materi video yaitu menggunakan YouTube ya, saya menggunakan media YouTube untuk share video materinya. Dan media interaktif grup WA kelas untuk informasi secara real time. Kemudian tugas akhir mata kuliahnya yaitu pembuatan produk data mining menggunakan Python. Ini adalah proyek akhirnya dari mata kuliah data mining, yaitu diharapkan kalian setelah mendapatkan mata kuliah data mining ini, kalian bisa membuat produk data mining ya menggunakan pemrograman Python. Kemudian sumber pustaka yang saya gunakan yaitu JWhan dan Camber ya, yaitu data mining dan konsep dan tekniknya. Kemudian Prof. Witten, yaitu Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique. Kemudian Andre Muller dan Sarah Guido tentang Introduction to Machine Learning with Python. Dan Valentina Porzu, Python for Data Mining Quick Syntax Reference. Kemudian Max Bremer tentang Principle of Data Mining Undergraduate Topic in Computer Science. Dan sumber gambarnya saya ambil dari freepik.com. Kemudian untuk pengantar data mining, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan kegiatan mining dengan kegiatan warehousing ya. Untuk kegiatan mining sendiri adalah kegiatan untuk proses mengekstraksi knowledge ya, atau proses untuk penggalian data. Yang nantinya proses ini atau kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dari suatu data. Kemudian untuk kegiatan warehousing adalah kegiatan yang menyimpan data ke dalam suatu server atau gudang data. Sehingga beda antara istilah mining dengan istilah warehousing. Mining adalah menggali potensi data, kalau warehousing adalah menyimpan suatu data. Kemudian data di dunia ini ada banyak sekali ya, yaitu data dari sosial media, kemudian data dari perbankan, data dari penggunaan gadget, data dari temperatur suhu, kemudian data dari kartu debit, kartu kredit, kemudian untuk data pola beli konsumen ya di suatu supermarket misalkan. Kemudian data kesehatan. Data-data di sini menyumbang ya, menyumbang besar sehingga menjadikan ledakan suatu data. Di mana tiap menit bahkan tiap detik ya, data berkembang sangat cepat sekali ya. Kemudian data dari berbagai sumber, dari berbagai server bisa dikumpulkan menjadi satu yang nantinya bisa diolah dalam data mining. Kemudian kita memiliki banyak sekali data, tetapi kita lemah dalam informasinya ya. Kita punya banyak sekali data, ledakan data, tetapi kita tidak tahu datanya mau diapakan ini.
Kemudian data tersebut nantinya proses data mining itu bisa digunakan untuk bisnis intelijen ya, untuk pengambilan keputusan di bidang bisnis ya oleh pimpinan atau oleh orang yang bertanggung jawab misalkan. Kemudian integrasi data dan analisisnya, misalkan dari operasional sistem, kemudian ERP, CRM, flat file, bisa diekstraksi, kemudian ditransformasi dan di-load, kemudian untuk disimpan di data warehouse, kemudian bisa dilakukan OLAP analisis, ataupun reporting langsung, atau bisa menggunakan proses data mining untuk penyampaian hasil akhirnya. Kemudian dari data menuju ke intelligence, yaitu data dari database akan di-preprocessing untuk menghasilkan informasi, di mana informasi ini akan diproses menggunakan data mining untuk menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Di mana knowledge atau pengetahuan ini akan dimodelkan menggunakan decision model untuk mendapatkan decision support atau bisa digunakan untuk decision support, pengambilan keputusan. Kemudian data semuanya ini dari, misalkan contohnya dari data retail, kemudian data financial institution, kemudian dari data website, kemudian data kesehatan, data perusahaan, dan data pemerintahan, di bioinformatik, dan telecommunication. Kemudian data mining erat kaitannya dengan big data, di mana big data bisa dilihat dari jenisnya, varietinya, kemudian dari data terstruktur sampai data tidak terstruktur, kemudian dari kecepatannya dari batch ke streaming data, kemudian dari volume atau ukurannya dari terabyte ke zettabyte. Kemudian untuk interdisciplinary-nya dari data mining, yaitu data mining irisannya dari beberapa disiplin ilmu ya, bisa dari machine learning, kemudian dari pengenalan pola, pattern recognition, kemudian dari ilmu statistik dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di mana manfaat data mining itu bisa digunakan untuk kecerdasan bisnis, business intelligence, kemudian untuk data analitik, kemudian juga untuk big data, kemudian juga untuk decision support dan customer relationship management. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu data mining. Data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar, di mana data itu sendiri adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti, dan informasi merupakan penjelasan, rangkuman, rekap, dan statistik dari data. Kemudian pengetahuan merupakan pola, aturan, atau model yang muncul dari data. Sehingga data mining sering disebut sebagai knowledge discovery in database atau KDD, di mana konsep transformasinya dari data diolah menjadi informasi, kemudian diolah lebih lanjut menghasilkan pengetahuan yang nantinya bisa digunakan untuk kebijakan. Di mana tadi data tidak membawa arti, merupakan kumpulan dari fakta tentang suatu kejadian, suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi, kemudian merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Informasi itu sendiri merupakan hasil olahan dari data setelah direkam atau dirangkum, di mana merupakan hasil statistik dari data dan merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Pengetahuan itu sendiri merupakan gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi, kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasinya. Itu menurut Thomas Davenport dan Lawrence Prusik. Di mana juga bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan ini bisa ditingkatkan nilainya, dipelajari, dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Gimana contohnya? Contoh pengolahan data, misalkan data kehadiran karyawan ya, data absensi karyawan. Dari ID karyawan, kemudian tanggalnya, tanggal dia absen, kemudian waktu dia datang, absen datang, dan waktu dia pulang atau absen pulangnya. Kemudian kita olah menjadi informasi, yaitu kita mendapatkan informasi akumulasi bulanan kehadiran karyawan. Di mana dari ID karyawan ini, berapa kali dia masuk, berapa kali dia alfa, berapa kali dia cuti, berapa kali dia sakit, dan berapa kali dia terlambat misalkan. Kemudian diolah lebih lanjut lagi, kita mendapatkan pola kebiasaan kehadiran mingguan karyawan, di mana di hari Senin sampai hari Jumat, misalkan 5 hari kerja ya, kemudian berapa kali terlambat, berapa kali pulang awal, berapa kali izin, dan berapa kali alpa. Di sini kita terlihat bahwa hari Senin itu banyak yang terlambat, kemudian hari Jumat banyak yang pulang awal atau pulang cepat.
Sehingga kita mendapatkan pengetahuan tentang kebiasaan karyawan dalam jam datang maupun jam pulang kerja. Di mana pengetahuan tentang bagaimana teknik untuk meningkatkan kehadiran karyawan. Kenapa? Karena kalau di suatu perusahaan, pola kebiasaan kehadiran karyawan seperti ini terus, lama-kelamaan 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun, nanti bisa rugi ya, perusahaannya bisa rugi. Sehingga sebagai pengambilan kebijakan, ya orang yang bertanggung jawab harus mengetahui polanya, sehingga memberikan kebijakan baru yang nantinya untuk meningkatkan kinerja dari sebelumnya. Sehingga kita bisa membuat kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Misalkan hari Senin padat karena macet ya, bisa dimulai jam kerjanya awalnya jam 8, kita undur ya menjadi jam 10 misalkan. Kemudian hari Jumat biasanya pulang jam 4, diakhiri menjadi jam 2 siang sudah pulang. Kemudian hutang 2 jam tadi di hari Senin dan 2 jam di hari Jumat diakumulasi ke hari yang lain supaya jam kerja dalam 1 minggu itu bisa full sama. Sehingga kita dapatkan data yang tadinya data absensi karyawan, kemudian diolah menjadi informasi, mendapatkan informasi rekap kehadiran karyawan, kemudian diolah lebih lanjut lagi menghasilkan pengetahuan yaitu pola kebiasaan datang dan pulang karyawan. Kemudian kita bisa menentukan kebijakan. Kebijakannya adalah penataan jam kerja karyawan. Contohnya tadi dari data diolah menjadi informasi, kemudian oleh lebih lanjut menghasilkan pengetahuan dan nantinya bisa digunakan untuk kebijakan. Dari data menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi insight, kemudian menjadi wisdom. Kemudian konsep proses data mining yaitu berupa inputan, yaitu himpunan data, kemudian diberikan prosesnya berupa metode data mining, sehingga menghasilkan outputnya berupa pengetahuan. Di mana pengertian data mining, yaitu menurut Profesor Witten 2017 bahwa data mining merupakan teknik for finding pattern in data, pattern that provide insight or enable fast and accurate decision making. Ini teknik untuk menemukan pola dari suatu data, di mana pola tersebut menyediakan pandangan atau secara cepat ya, mungkin secara cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Kemudian menurut Profesor Budi Santoso tahun 2018 bahwa data mining merupakan kegiatan mengekstrak informasi atau pengetahuan yang penting dari suatu set data yang berukuran besar dengan menggunakan teknik tertentu. Di mana menurut Bremer 2020 bahwa data mining merupakan the non-trivial extraction of implicit, previously unknown, and potential useful information from data. Itu adalah beberapa pengertian data mining menurut para ahlinya. Kemudian contoh data di akademik, misalkan kita punya data kelulusan mahasiswa ya, puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Di mana apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat atau tidak? Seperti apa pengetahuan itu? Berupa rumus, pola atau aturan. Contohnya seperti ini ya, ada data kelulusan mahasiswa dari NIM, nomor induk mahasiswanya, kemudian jenis kelaminnya, nilai ujian nasional, asal sekolahnya, IP semester 1, IP semester 2 sampai IP semester 8 dan IPK misalkan. Kemudian ada labelnya atau output atau tujuannya yaitu lulus tepat waktu ya atau tidak. Di mana lulus tepat waktu itu yang 4 tahun, lebih dari 4 tahun maka tidak, kalau kurang dari atau sama dengan 4 tahun maka iya. Di mana data tersebut bisa digunakan untuk prediksi kelulusan mahasiswa menghasilkan pola, rule atau modelnya berupa decision tree ya, pohon keputusan. Kemudian contoh data di KPU, misalkan puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU, apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat atau tidak? Mana ada datanya seperti data ini nama partai politik, nama calon legislatifnya, jenis kelaminnya, kemudian kecamatannya, suara sah partai, daerah pemilihan, suara sah calegnya, sehingga hasil keputusannya yaitu terpilih atau tidak, atau label atau outputnya ini. Kemudian dari data tersebut kita akan memprediksi calon legislatif, kita mendapatkan pola atau model berupa decision tree ya, berupa pohon keputusan. Kemudian data mining juga bisa digunakan untuk klasterisasi tingkat kemiskinan. Kemudian bisa juga untuk pola aturan asosiasi di Amazon. Orang beli buku A, maka juga akan disarankan beli buku B. Seperti ini ya, rekomendasi pembelian buku. Ini menurut pola beli konsumen sebelum-sebelumnya, digunakan untuk rekomendasi
pembeli yang akan datang. Kemudian sistem informasi akademik kita berikan proses data mining sehingga kita bisa mendapatkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Kemudian sistem pencatatan pemilu juga kita berikan konsep data mining sehingga kita bisa menciptakan sistem prediksi hasil pemilu. Kemudian sistem laporan kekayaan pejabat kita berikan proses data mining bisa menciptakan sistem prediksi koruptor. Menjadi smart application ya. Dari stupid application menjadi smart application. Juga contohnya adalah sistem pencatatan kredit. Kita berikan proses data mining sehingga menjadi sistem penentuan kelayakan kredit. Ini sangat bagus sekali ya. Kemudian revolusi industri yang dari pertama sampai keempat itu akan menghasilkan beberapa perusahaan ya, perusahaan yang sudah unicorn, dari startup menjadi unicorn seperti Uber, Google, Alibaba, Airbnb, dan Gojek. Yang sekarang ini dia tidak punya media real, tetapi dia mempunyai sistem yang sangat besar. Kemudian data mining task dan role in general, yang pertama adalah data source-nya, berupa paper, file, web document, scientific experiment, database system, kemudian di data preprocessing, kemudian data integration, dan data warehouse, yang dilakukan oleh DBA atau DBI. Kemudian data exploration ya. Data exploration-nya, statistik ke summary, metadata, dan deskripsinya, kemudian di data mining, information discovery, dan modeling-nya dilakukan oleh data scientist. Kemudian untuk data presentation-nya, di visualisasi tekniknya oleh business analyst, kemudian decision making-nya oleh end user. Di mana ini merupakan peningkatan potensial untuk mendukung bisnis, keputusan bisnis ya. Increase potential value to support business decision-nya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk memperkaya materi dan pemahamannya, bisa dikerjakan latihan soalnya ya. Yang pertama adalah jelaskan pemahaman Anda tentang data mining tadi ya. Pengertian data mining apa menurut beberapa pakar. Kalian bisa menyebutkan berdasarkan Prof. Witten, kemudian bisa menyebutkan berdasarkan Prof. Budi Santoso, atau tadi Bremer ya, 2020. Kita bisa memberikan pengertian data mining secara umum. Kemudian sebutkan dan jelaskan implementasi dari data mining. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda peran data mining dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan data saat ini? Jelaskan jawabannya, dibuat dalam Word, kemudian di PDF-kan, kemudian kirim ke Kulino. Waktunya 1 minggu ya dari kuliah. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan, ini referensi yang digunakan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Dari pertama sampai akhir, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya atau di pertemuan 2 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.